Halo, perkenalkan nama saya Aziza Rida Septika, NIM H04190006. Di sini saya akan melakukan kegiatan penyuluhan mengenai cara pengendalian hama secara terpadu di Desa Munggur, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Nah, metode yang saya gunakan yaitu metode individu dan teknik yang saya gunakan adalah teknik ceramah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Budina, nama saya Aziza Rida Septika, mahasiswa Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dari Universitas 11 Maret. Sebelumnya, terima kasih Budina karena telah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya berkunjung ke rumah Budina dengan maksud dan tujuan untuk memberikan sedikit penyuluhan mengenai cara mengendalikan hama pada tanaman padi di Desa Munggur. Sebelumnya, saya akan memberikan sedikit informasi tambahan untuk memperjelas materi yang akan saya sampaikan. Dari informasi yang saya dapat, permasalahan yang dihadapi petani di Desa Munggur ini adalah adanya hama wereng yang menyerang tanaman padi dan menyebabkan kerusakan pada tanaman padi. Selanjutnya, hama lain yang menyebabkan kerusakan pada tanaman padi di Desa Munggur ini adalah tikus. Nah, menurut pernyataan dari Desa Munggur ini bahwa penyemprotan pestisida dirasa kurang efektif karena hama wereng merupakan hama yang terbang. Jadi mereka berpindah ke tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Oleh karena itu penggunaan pestisida kimia dirasa kurang tepat. Ya, seperti itu Bu. Berikutnya saya akan menyampaikan sedikit mengenai gejala yang diakibatkan oleh hama wereng dan tikus terhadap tanaman padi. Sebagai pengetahuan saja Bu, adapun jenis wereng yang paling sering dijumpai di lapangan dan sering membuat kerusakan pada tanaman adalah wereng batang coklat. Seperti yang bisa dilihat Ibu di dalam gambar ini adalah contoh hama wereng coklat yang sering mengakibatkan kerusakan pada tanaman padi. Gejala serangan pada tanaman padi yang diakibatkan oleh hama wereng coklat dapat dilihat secara langsung pada bagian batang yang mengalami perubahan warna menjadi coklat. Dan itu lama-kelamaan batang tanaman padi akan kekeringan dan perubahan itu akhirnya nanti akan mati. Nah, ini sebagai contoh dilihat, ini adalah stadia dari wereng coklat, yaitu stadia nimfa yang sudah mulai menyerang batang tanaman padi. Wereng coklat ini merusak tanaman padi dengan cara menghisap cairan sel batang tanaman padi, sehingga pertumbuhan itu nantinya akan terhambat atau yang sering kita kenali, tumbuhan biasanya mengalami kekerdilan. Dan jika populasi hama wereng tinggi akan menyebabkan tanaman padi mati kekeringan dan kelihatan seperti terbakar. Seperti yang terlihat di slide ini adalah contoh tanaman padi yang mengalami kekeringan dan terlihat seperti terbakar akibat populasi hama wereng yang tidak terkendali. Nah, hama lain yang menyebabkan kerusakan parah pada tanaman padi di Desa Munggur yaitu tikus sawah. Nah, serangan tikus sawah ini dapat menyebabkan berbagai kerusakan pada tanaman padi, baik dari persemaian, padi siap panen maupun setelah padi disimpan di dalam gudang penyimpanan. Nah, intensitas kerusakan tanaman padi di sawah sangat tinggi saat tanaman padi itu bunting. Hal ini disebabkan karena tikus sawah berkesempatan mendapatkan pakan yang sangat ia sukai, yaitu ketika tanaman sedang pada taraf-taraf pengisian belir padi. Nah, itu tikus sangat menyukai keadaan tanaman yang seperti itu. Nah, gejala lain akibat serangan tikus yaitu gejala pada batang tanaman padi yang terlihat seperti terpotong oleh keratan gigi seri tikus yang tidak simetris. Nah, hal ini jika dibiarkan secara terus-menerus akan menyebabkan batang tanaman padi menjadi roboh dan akhirnya tanaman itu sendiri akan mati. Solusi yang dapat digunakan untuk menekan dampak serangan pada tanaman padi ini bisa menggunakan pestisida kimia. Namun, penggunaan pestisida kimia yang berlebihan akan menyebabkan tanaman keracunan dan akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu, perlahan-lahan kita harus meninggalkan penggunaan pestisida kimia untuk beralih menggunakan pestisida organik. Apa itu pestisida organik? Saya akan jelaskan sedikit mengenai pestisida organik ya Bu. Jadi, pestisida alami atau pestisida organik ini adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuhan dan bahan organik lainnya yang berhasil dapat mengendalikan serangan hama dan penyakit tanaman. Cara kerja
kerja dari pestisida nabati ini sangat spesifik. Yang pertama, dapat merusak perkembangan telur, larva, dan pupa. Yang kedua, menyebabkan serangga itu kehilangan nafsu makan. Dan yang ketiga adalah menghambat perkembangan patogen penyakit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penggunaan pestisida organik yang terbukti sangat efektif untuk mengendalikan hama wenang, yaitu menggunakan bahan organik dari bawang putih dan daun sirsak. Sebenarnya pembuatan pestisida alami dari daun sirsak dan bawang putih ini cukup mudah dilakukan ya Bu. Nah, ini yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan pestisida alami dari bawang putih. Sebenarnya juga ada di dalam lipat itu, dapat Ibu lihat, yaitu menggunakan alat dan bahan 100 gram bawang putih, 10 liter air, 10 ml deterjen atau sabun, penyaring, dan botol. Nah, cara pembuatan dari pestisida ini yaitu dengan cara menumbuk halus bawang putih. Setelah itu campurkan bawang putih dengan air dan deterjen, kemudian larutkan disaring. Nah, setelah itu masukkan ke dalam botol dan simpan paling tidak selama 1 hari. Larutan bawang putih ini dimasukkan ke dalam sprayer, lalu semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terkena serangan OPT. Nah, bawang putih ini dapat menekan serangan hama wenang karena lewat baunya yang khas dan sangat menyengat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan pestisida alami dari daun sirsak. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 50 lembar daun sirsak, 2 sendok teh sabun colak ataupun deterjen, 500 ml air, penyaring, dan botol. Sebenarnya cara pembuatannya cukup simpel dan sama seperti cara pembuatan dari pestisida bawang putih tadi, yaitu dengan cara tumbuk halus daun sirsak itu, kemudian masukkan ke dalam botol, lalu tambahkan air dan deterjen, dikocok sampai larutan itu merata, diamkan selama 24 jam, lalu pestisida dari daun sirsak siap digunakan dengan disemprotkan ke tanaman yang terkena serangan OPT. Dapat dilihat di lipat ya Bu, itu adalah contoh pembuatan pestisida organik dari daun sirsak. Ini adalah saat pengolahan daun sirsak ketika dicampur dengan air dan deterjen. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai pembuatan pestisida organik dari kombinasi bawang putih dan daun sirsak. Kombinasi pestisida nabati dari bawang putih dan daun sirsak ini terbukti lebih efektif untuk mengendalikan serangan hama wenang. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu 50 lembar daun sirsak, yang kedua 20 siung bawang putih, yang ketiga 20 liter air, yang keempat 20 gram deterjen, dan yang terakhir adalah penyaring. Sedangkan cara pembuatannya yaitu sama sebenarnya, yaitu dengan menumbuk halus daun sirsak dan bawang putih, lalu hasil tumbukan tersebut direndam dengan air dan deterjen. Setelah itu larutan direndam kurang lebih selama 2 hari. Setelah itu larutan disaring. Untuk aplikasi penyemprotannya ya Bu, itu 1 tangki sprayer biasanya dibutuhkan 1 liter larutan dari daun sirsak dan bawang putih. Nah, setelah itu tinggal semprotkan ke tanaman yang diserang hama wenang. Seperti itu Bu. Dari proses pembuatan pestisida alami yang sudah saya sampaikan tadi, ini ada sedikit contoh yang sudah saya praktekkan di rumah ya Bu. Ini bisa dipraktekkan langsung di lapangan. Ini adalah pestisida organik dari daun sirsak, dan yang ini adalah pestisida alami dari bawang putih. Nanti Ibu bisa dicoba dan dipraktikkan langsung ke lapang. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai kelebihan pestisida alami itu sendiri dibandingkan dengan pestisida kimia. Yang pertama, penggunaan pestisida organik ini terbukti mudah terurai di alam sehingga tidak mencemarkan lingkungan. Yang kedua, mengatasi kesulitan ketersediaan dan mahalnya harga obat-obatan pertanian seperti pestisida kimia. Yang ketiga, relatif aman bagi manusia dan ternak karena residunya mudah hilang. Yang ketiga, memiliki pengaruh yang cepat, yaitu menghentikan nafsu makan serangga walaupun jarang menyebabkan kematian. Lalu memiliki spektrum pengendalian yang luas, yaitu racun lambung dan syaraf, dan bersifat selektif. Lalu tidak meracuni dan merusak tanaman, dan bahan yang digunakan nilainya murah serta tidak sulit dijumpai, dan sumber daya yang ada di sekitar bisa dibuat sendiri. Dosis yang digunakan pun tidak terlalu mengikat dan berisiko dibandingkan dengan penggunaan pestisida sintetis. Oleh karena itu, saya sebagai penyuluh menyarankan warga desa Minggu ini untuk berhenti menggunakan pestisida kimia dan kemudian beralih menggunakan pestisida
selain kelebihan-kelebihan yang sudah saya sampaikan tadi, banyak juga kelemahan dari pestisida organik ini. Di antaranya yaitu pestisida organik cepat terurai dan daya kerjanya relatif lambat. Jadi jika ibu biasanya menggunakan pestisida kimia dan dalam satu kali masa tanam itu ibu menggunakan pestisida kimia paling kurang lebih 2-3 kali. Nah, ini untuk pemakaian pestisida organik ini bisa dipakai berulang kali agar nantinya dapat efektif untuk memberantas hama ini. Yang selanjutnya, pestisida organik ini tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Jadi pestisida organik ini harus segera diaplikasikan segera setelah diproduksi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan pupuk organik yang dapat digunakan untuk menekan serangan dari hama warang. Selanjutnya saya akan beralih mengenai pengendalian tikus dengan teknik sanitasi dan alat perangkap. Sebelumnya saya akan bertanya kepada ibu, biasanya bagaimana cara pengendalian tikus yang dilakukan oleh warga desa Munggu ini, Bu? Biasanya warga desa sini untuk mengendalikan tikus itu pakai itu perangkap listrik. Tapi kayaknya kok bahaya gitu. Ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya dari pemerintah pun juga sudah melarang penggunaan alat jebakan listrik itu ya, Bu. Sebenarnya cara yang akan saya sampaikan ini cukup sederhana, yaitu dengan melakukan sanitasi lingkungan dan menggunakan alat perangkap. Nah, sanitasi lingkungan itu sendiri yaitu bertujuan menjadikan lingkungan sawah itu menjadi bersih dan tidak membutuhkan bagi kehidupan dan perkembangbiakan tikus. Nah, kegiatan dari sanitasi sawah ini adalah membersihkan gulma di area pertanaman mulai dari pematang sampai saluran irigasi, terutama pada tanggul tinggi yang bertujuan agar hama tikus tidak bersarang di tempat tersebut. Jadi sebaiknya secara rutin dilakukan pembersihan sawah baik secara gotong royong dengan warga-warga sekitar juga untuk melakukan pembersihan di sawah tersebut agar tidak menjadi sarang tikus ya, Bu. Selanjutnya saya akan menyampaikan ini juga cara yang cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan alat perangkap tikus. Nah, pemasangan alat perangkap tikus ini diletakkan biasanya di sudut-sudut persawahan ya, Bu. Dan teknik pemasangan alat perangkap tikus ini yaitu dengan perangkap dirapatkan dengan pagar menggunakan bambu di pojok-pojok persawahan, lalu perangkap dipasang di atas pematang atau permukaan air dan ditutup dengan jerami. Kemudian gundukan lumpur diletakkan di depan pintu masuk perangkap sebagai jalan masuk, tetapi seharusnya tidak menghambat aliran air. Dan yang terakhir, bersihkan pagar dan saluran air dari lumpur. Dapat Ibu lihat di dalam leaflet ini adalah contoh pemasangan dari alat perangkap tikus yang diletakkan di pematang sawah, yaitu di ujung-ujung persawahan ini ya, Bu. Ini bisa diterapkan di sawah di desa Munggu ini. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Selanjutnya, bila ada yang mau ditanyakan, silahkan, Bu. Kita akan berdiskusi bersama. Saya mau tanya, Mbak, kenapa kalau bikin ini tadi harus pakai deterjen? Tujuan dari pembuatan pestisida organik ini diberi deterjen yaitu sebagai alat perekat ya, Bu. Nah, pada saat musim hujan kan biasanya larutan pestisida yang diberi pada tanaman itu dapat larut terkena aliran hujan. Nah, oleh karena itu biasanya petani menggunakan perekat dari bahan kimia. Namun untuk mengurangi efek buruk yang ditimbulkan oleh perekat dari bahan kimia, saya menyarankan untuk pembuatan bahan organik ini nantinya diberi deterjen sebagai alat perekat, karena deterjen bisa mengurangi efek buruk yang ditimbulkan oleh apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada, Mbak. Gimana? Ini ada cara lain nggak untuk mengatasi hama? Cara lain yang dapat digunakan ya, Bu, itu bisa pada awal penanaman itu memilih varietas unggul tanaman padi, seperti varietas unggul yang biasanya digunakan saat ini untuk menanggulangi hama warang, yaitu varietas pari impari. Lalu selain itu ada teknik penanaman dengan tanam jajar logowo, dan pemberian jarak tanam itu perlu diperhatikan karena hama warang itu umumnya suka tempat yang berdesakan. Jadi sebaiknya dalam menanam tanaman padi itu diberi jarak tanam yang sesuai agar tidak terjadi populasi hama warang yang semakin banyak. Apakah
lagi ya Bu. Sudah Mbak, sudah jelas. Apakah bisa saya akhiri Bu? Bisa. Oke, kalau begitu kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan penyuluhan ini yaitu saya sebagai penyuluh menyarankan warga di desa Munggur ini untuk beralih penggunaan dari pestisida kimia menjadi pestisida organik karena untuk mengurangi efek buruk yang ditimbulkan pestisida kimia itu sendiri terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini tadi bisa dipraktekkan sendiri ya Bu. Pestisida alami dari bawang putih dan pestisida organik dari daun sirsak ini. Nah, dan saya harap semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa Ibu terima dengan baik, bisa Ibu perhatikan dengan baik, dan saya berharap semoga Ibu juga bisa memberikan informasi ini kepada sesama petani di desa Munggur ini atau sesama anggota kelompok tani di desa Munggur ini. Sekian yang dapat saya sampaikan ya Bu pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, terima kasih telah menyaksikan video tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan penyuluhan yang telah saya lakukan. Jadi, kegiatan penyuluhan pertanian tadi dilaksanakan di Desa Munggur, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Nah, tema materi yang saya bawakan dalam kegiatan penyuluhan itu adalah cara pengendalian hama secara terpadu. Tujuan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan itu yaitu untuk membantu permasalahan warga di Desa Munggur dengan memberikan cara-cara yang efektif untuk mengendalikan hama warang yang menyerang tanamannya. Nah, sasaran yang dituju dalam kegiatan penyuluhan ini yaitu anggota kelompok tani Manggar Mulyo di Desa Munggur. Karakteristik sasaran warga Desa Munggur ini memiliki usia non-produktif lebih banyak daripada usia produktifnya. Nah, warga di Desa Munggur ini rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Kondisi wilayah Desa Munggur ini umumnya memiliki persawahan yang cukup luas dan petani di Desa Munggur ini memiliki permasalahan dalam mengendalikan hama yang menyerang tanamannya. Metode yang saya gunakan dalam kegiatan penyuluhan ini yaitu metode individu dan teknik yang saya gunakan adalah teknik ceramah. Materi yang saya bawakan dalam kegiatan penyuluhan ini yaitu cara pengendalian secara efektif untuk mengendalikan hama, warang, dan tikus yang menyerang tanaman padi di Desa Munggur. Dalam pemilihan tempat yang saya lakukan di sini yaitu saya menggunakan rumah salah satu warga Desa Munggur dalam kegiatan penyuluhan. Lalu peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini yaitu salah satu anggota kelompok tani Manggar Mulyo di Desa Munggur. Dalam kegiatan penyuluhan ini saya menggunakan alat bantu seperti LPM, sinopsis, alat tulis, kertas, dan sarana ruangan seperti meja dan kursi. Lalu, alat peraga yang saya gunakan yaitu contoh larutan dari bawang putih, contoh larutan dari daun sirsak, dan ada juga leaflet. Masalah yang dihadapi petani di Desa Munggur ini yaitu mereka kewalahan dalam menghadapi hama warang yang menyerang tanaman padinya. Selain itu, penyemprotan pestisida pun dirasa kurang efektif. Nah, pemecahan masalah yang dapat saya berikan dalam kegiatan penyuluhan ini yaitu mengendalikan hama warang dengan menggunakan pestisida alami dari bawang putih dan daun sirsak, serta pengendalian hama tikus dengan teknik sanitasi lingkungan dan menggunakan alat pelengkap. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.